Halo dan selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Kita kan sering nggak terlalu mikirin garam ya. Bumbu biasa aja gitu, ada di mana-mana. Tapi materi yang Anda bagikan kali ini, nih khususnya bab 13, rasa asin yang sama yang didambakan pelanggan Anda. Wah, itu bikin melek mata banget. Ternyata garam di makanan kemasan itu ceritanya jauh lebih dalam. Bukan sekedar nambah rasa asin aja kan? Betul sekali. Garam itu sering disebut bareng gula dan lemak sebagai tiga pilar andalan industri makanan olahan. Tujuannya yaitu bikin produk yang bikin kita nagih, pengen lagi dan lagi. Dan ini bukan kebetulan loh. Pemasok besar kayak Cargill misalnya, mereka itu secara sistematis banget neliti dan ngerancang garam mereka. Biar apa? Ya biar daya pikat produk kliennya maksimal. Ini udah jadi sains dan bisnis yang sangat terencana. Dan salah satu fakta yang paling bikin kaget dari sumber Anda itu, studi Monell Chemical Senses Center. Itu kan lembaga riset independen soal rasa dan bau yang terkenal ya. Iya, betul. Monel itu salah satu yang terdepan di bidang itu. Nah, mereka nemuin sekitar 75% garam yang kita makan itu bukan dari garam dapur yang kita tabur sendiri, tapi ngumpet di makanan olahan. Kaget saya kok bisa sebanyak itu. Tepat. Garam itu ada di mana-mana. Dan seringkali jumlahnya nggak kita sadari. Nah, hari ini kita bakal kupas tuntas nih materi Anda ini. Kita lihat gimana garam jadi semacam senjata rahasia industri, terus gimana sains dipakai buat memahami, bahkan mungkin ngebentuk keinginan kita akan rasa asin. Dan juga gimana industri tetap pakai garam meskipun ada sorotan soal kesehatan. Mari kita telusuri bareng-bareng ya. Oke, siap. Kita mulai dari fungsinya dulu deh. Kalau bukan cuma bikin asin, garam di makanan olahan ini fungsinya apa lagi sih? Rasanya kok kayak bahan ajaib gitu buat industri? Haha, bisa dibilang gitu. Garam itu ibaratnya kayak tukang reparasi serba bisa di pabrik makanan. Fungsinya banyak banget dan krusial. Misalnya nih, garam bisa nutupin rasa logam yang agak aneh yang kadang muncul di sereal jagung setelah ditambahin vitamin. Atau bisa cegah keripik kentang jadi pahit atau lembek kalau disimpan lama. Bahkan bisa bikin tekstur ham olahan jadi pas, nggak terasa aneh kayak karet gitu. Oh gitu ya? Menarik sekali. Jadi bukan cuma soal rasa utama, tapi juga nutupin rasa lain yang nggak enak dan benerin tekstur. Ada fungsi lain yang sepenting itu? Oh, tentu ada. Dalam produksi roti skala industri, garam itu perannya penting banget buat ngatur kecepatan ragi bekerja. Jadi proses ngembangnya adonan itu bisa pas, sinkron sama kecepatan oven otomatis di pabrik. Kalau nggak ada garam, wah bisa kacau itu lini produksinya. Dan jangan lupa fungsi klasiknya, sebagai pengawet. Itu kan memperpanjang umur simpan produk secara signifikan. Jadi ya, garam itu fundamental banget buat efisiensi dan skala produksi makanan olahan modern. Nah, ini nih bagian yang bikin saya penasaran banget. Gimana caranya perusahaan-perusahaan ini tahu persis takaran garam yang pas? Kayaknya mereka punya resep rahasia gitu ya, biar kita jadi suka banget sama rasa asin itu. Apa ada sainsnya di balik ini? Oh jelas, ada sainsnya, dan sainsnya ini lumayan mendalam loh. Disinilah peran lembaga kayak Monel tadi jadi penting banget. Mereka udah puluhan tahun neliti preferensi rasa, termasuk ya rasa asin ini. Riset awal mereka di tahun 70-an misalnya, nemuin sesuatu yang wah pasti menarik banget buat industri. Ternyata anak-anak dan orang Afrika Amerika itu rata-rata cenderung lebih suka kadar garam dan juga gula ya, yang lebih tinggi dibanding kelompok lain. Wah, Bisa dibayangin kan, info kayak gini berharga banget buat perusahaan macam Frito-Lay yang jualan utamanya keripik kentang asin. Sumber Anda bahkan nyebut ada memo internal Frito-Lay dari tahun 1980 yang secara spesifik ngutip temuan Monel ini. Mereka nyari apa yang kadang disebut bliss point. bliss point, titik kenikmatan gitu ya. Iya, titik kenikmatan maksimal, di mana rasa asin itu terasa paling pas, paling memuaskan buat konsumen. Kalau gitu, rasa suka kita sama asin ini murni karena diajarin atau emang ada faktor bawaan lahir? Kok rasanya agak simpel ya kalau cuma dibilang gara-gara kebiasaan makan asin dari kecil? Ada perdebatan gak sih di riset Monell itu sendiri? Itu pertanyaan bagus banget, dan memang ada perdebatan. Beberapa peneliti awal Monel, kayak Lawrence Green, emang menduga kalau keinginan kuat akan rasa asin, terutama di anak-anak, itu mungkin lebih banyak dibentuk oleh paparan terus-menerus makanan olahan tinggi garam. Jadi lebih karena lingkungan gitu.
Studi yang lebih baru oleh Leslie Stein tahun 2012 kayaknya mendukung ini. Mereka nemuin bayi yang dikasih makanan asin dari dini, pas umur 6 bulan udah kelihatan lebih suka rasa asin. Beda sama bayi yang dikasih buah dan sayur. Seolah-olah lidah mereka dilatih gitu. Tapi pasti ada sisi lainnya kan? Nah, betul. Seperti yang Anda duga, nggak sesederhana itu. Ada peneliti Monell lain yang lihatnya lebih kompleks, namanya Paul Breslin. Risetnya dia ini unik, pakai lalat buah juga, karena pola seleranya katanya mirip manusia. Nah, risetnya nunjukin kerumitan ini. Breslin sendiri ngaku dia suka banget makanan asin, kayak zaitun gitu. Dia ngerasa ada efek positifnya, semacam rasa nyaman gitu setelah makan itu. Meskipun dia pernah disaranin ngurangin garam karena tensinya. Oh, jadi dia sendiri ngalamin ya? Iya, makanya dia mempertanyakan narasi simpel bahwa garam itu pasti sama dengan hipertensi buat semua orang. Dia lebih nekanin aspek kenikmatan psikologisnya. Ada sesuatu yang lebih dari sekedar respons fisik dasar dalam hubungan kita sama garam ini. Menarik ya kompleksitasnya. Sekarang coba kita lihat sisi industrinya. Tadi disebut Cargill sebagai pemasok garam terbesar. Seberapa besar sih peran mereka ini dalam nyediain rasa asin yang kita suka ini? Cargill itu pemain raksasa global ya. Mereka produksi miliaran pon garam tiap tahun khusus buat industri makanan. Dan yang penting dipahami nih, mereka nggak cuma jual garam dapur biasa kayak yang kita beli di warung. Mereka nawarin apa yang bisa disebut garam designer. Garam yang direkayasa secara spesifik buat fungsi tertentu. Garam designer. Kayak apa tuh? Iya, misalnya ada garam bentuk serpihan yang dirancang biar nempelnya sempurna di permukaan popcorn yang nggak rata itu. Ada garam bubuk super halus biar larutnya cepet dan rata di daging olahan atau keju. Ada juga garam laut tapi udah ada tambahan anti gumpal khusus buat sup kering atau makanan ringan. Wow, sampai segitunya ya, didesain khusus cuma biar nempel di popcorn atau larut di keju. Kedengerannya kayak fiksi ilmiah, tapi ini beneran ada. Beneran ada. Bahkan ada garam kosher produksi mereka yang kristalnya unik. Bentuknya piramida berongga. Nah, menurut materi Anda, bentuk ini bikin garamnya larut 3 kali lebih cepat di lidah kita dibanding garam biasa. Efeknya apa? Sensasi rasa asinnya jadi lebih cepat dan lebih nendang gitu sampai ke otak. Ini bukan sekedar garam biasa, ini udah teknologi rasa namanya. Gila sih. Kalau udah ketergantungan sama garam secanggih ini, pasti susah banget ya buat industri ngurangin pakainya. Tapi kan tekanan publik sama rekomendasi kesehatan mulai muncul tuh. Mereka beneran nyoba cari solusi nggak sih? Atau cuma fokus ngelawan aja? Pengalaman Robert Lin, mantan kepala ilmuwan di Frito-Lay yang diceritain di materi Anda, itu ngasih gambaran yang jelas banget nih. Lin ini sebenarnya ngelihat potensi pengurangan garam sebagai peluang bisnis. Bisa jadi keunggulan kompetitif gitu buat narik konsumen yang peduli kesehatan. Masuk akal sih ya. Tapi, prioritas utama perusahaan, kata kunci yang selalu muncul itu daya tarik produk. Atau allure kalau bahasa Inggrisnya. Rasa nikmat dan sensasi khas produk mereka itu nggak boleh dikorbanin sedikit pun. Jadi ya alih-alih fokus ke reformulasi radikal, Frito-Lay dan industri sejenisnya itu cenderung ngelawan. Mereka pakai ahli bayaran buat meragukan bukti ilmiah soal hubungan garam dan hipertensi, terus nyebarin narasi soal bahaya kekurangan garam, padahal jarang banget terjadi di pola makan modern. Bahkan sampai danain riset tentang cara ngobatin efek negatif sodium. Ini kayak taktik pengalihan perhatian dari isu utamanya, kurangin garam di produk. Wah, strategis banget ya cara ngelawannya. Iya, perusahaan lain kayak Kellogg juga secara terbuka nolak usulan batas konsumsi sodium 1.500 mg per hari. Alasannya kendala teknis lah, konsumen gak bakal suka lah. Nah, di materi Anda juga ada cerita soal Kellogg dan Kraft yang beneran nyoba ngurangin atau bahkan ngilangin garam di beberapa produk mereka. Itu gimana hasilnya? Beneran separah itu ya? Hasilnya, menurut deskripsi mereka sendiri ya, cukup dramatis. Dan ini nunjukin betapa nyatunya garam itu di formula produk mereka sekarang bukan cuma buat rasa doang. Kellogg nyebut uji coba tanpa garam mereka itu pertunjukan horor kuliner. Bayangin aja, cornflakes tanpa garam katanya rasanya jadi kayak serbuk logam. Waffle Eggo rasanya hambar kayak jerami. Hah? Serius? Iya. Terus keripik keju Cheez Its andalan mereka warnanya jadi pucat dan lengket pas dikunyah. Kraft juga gagal total pas nyoba bikin ham rendah garam, rasanya nggak enak, teksturnya jadi kayak karet. Ini negasin banget kalau garam designer yang tadi kita bahas itu emang udah nyatu banget sama identitas produk-produk ini. Pengaruhnya ke rasa, tekstur, penampilan, bahkan proses produksinya. Ngeluarinnya itu bukan perkara gampang.
Oke, jadi jelas ya, garam itu krusial banget buat formula dan rasa produk mereka saat ini. Tapi di luar tantangan teknis ini, citra garam di mata publik kan juga jadi masalah sendiri buat industri ya. Gimana cara mereka ngatasin ini dari sisi pemasaran? Betul sekali, citra garam emang geser banget. Dulu kan identik sama hal positif ya, kita kenal ungkapan garam kehidupan gitu. Tapi sejak isu kesehatan naik daun di tahun 80-an, garam mulai diasosiasiin sama resiko penyakit. Nah, industri makanan jelas nggak diem aja ngadepin perubahan persepsi ini. Mereka butuh strategi pemasaran baru. Disinilah peran psikologi pemasaran jadi penting ya. Materi Anda nyebut memo dari Ernest Dichter, seorang psikolog pemasaran terkenal buat Frito-Lay di tahun 1957. Itu bukan jauh sebelum isu kesehatan garam jadi rame ya. Apa saran dia waktu itu? Catat, Dichter ini masuk jauh sebelum isu kesehatan jadi mainstream. Dia ngidentifikasi kalau konsumen keripik kentang waktu itu sebenarnya punya perasaan bersalah dan takut kehilangan kontrol pas ngemil. Mereka suka rasanya, tapi khawatir nggak bisa berhenti. Solusi pertama yang Dichter usulin itu cerdik banget, kemasan yang lebih kecil. Ide ini terus berevolusi jadi kemasan porsi terkontrol kayak 100 kalori yang populer banget bertahun-tahun kemudian. Oh, jadi itu asal mulanya ya? Iya, tujuannya memberi ilusi kontrol ke konsumen. Ah, saya cuma makan satu bungkus kecil kok, gitu pikir mereka. Meskipun ya, studi lain nunjukin strategi ini bisa jadi bumerang buat sebagian orang. Malah jadi makan lebih banyak karena ngebuka beberapa bungkus kecil. Hah, iya juga ya. Menarik, strategi lama tapi masih relevan. Terus, strategi kedua dari Dichter apa? Strategi keduanya itu ngubah persepsi. Dichter nyaranin Frito-Lay jangan cuma memposisikan keripik sebagai camilan nakal, tapi jadiin bagian dari makanan normal sehari-hari. Dorong penyajian keripik bareng sup, salad, buat pendamping sandwich, atau bahkan jadi lauk makan malam. Strategi ini terbukti sukses banget dan diadopsi luas sama industri makanan ringan lain. Dan tentu aja jangan lupain slogan legendaris Frito-Lay, "Becek can't eat just one." Berani taruhan Anda nggak bisa makan satu aja. Ah, iya, itu ikonik banget. Lucunya nih, menurut sumber Anda, slogan yang nangkap esensi ketagihan ini ternyata bukan hasil riset Dichter loh, tapi celetukan spontan dari aktor Burt Lahr pas lagi syuting iklan mereka. Wah, kebetulan yang jadi legenda ya. Luar biasa, gimana pemasaran bisa ngebentuk kebiasaan. Terus, gimana Frito-Lay dan perusahaan sejenis ngikapi isu kesehatan, garam, secara spesifik di pemasaran modern mereka? Apa mereka cuek aja? Nggak juga cuek, tapi mereka ngelakuinya dengan sangat strategis. Caranya lewat segmentasi pasar. Mereka sadar ada kelompok konsumen, misalnya generasi baby boomer, yang lebih tua dan lebih peduli isu kesehatan, termasuk soal garam. Nah, buat segmen ini, Frito-Lay secara aktif promosiin varian produk rendah garam mereka. Tapi cara mereka ngomongin ini yang menarik. CEO Frito-Lay waktu itu, Al Kelly, dalam presentasi ke investor Wall Street, dia pakai istilah izin atau permission. Izin? Maksudnya gimana? Dia bilang, dengan nawarin produk rendah garam, mereka seolah ngasih izin ke konsumen yang khawatir. Ini buat tetap bisa ngemil produk Frito-Lay tanpa rasa bersalah. Izin buat ngemil lebih banyak. Wah, kedengarannya kayak cara yang halus banget ya buat ngatasin kekhawatiran kesehatan tanpa benar-benar ngubah produk utama mereka yang tinggi garam. Mungkin produk utama itu buat segmen pasar lain yang beda atau kurang peduli. Psikologis banget ya. Sangat psikologis. Ini nunjukin gimana pemasaran modern itu nggak cuma jual produk, tapi juga jual narasi dan solusi emosional buat kekhawatiran konsumen, sambil tetap jagain daya tarik inti produk mereka. Oke. Setelah dengar semua ini fungsi tersembunyi garam, sains di balik rasa suka kita, rekayasa garam oleh industri, perlawanan mereka terhadap perubahan, sampai strategi pemasaran yang cerdik, apa artinya semua ini buat kita yang dengerin? Poin penting apa nih yang perlu kita bawa pulang? Poin utamanya sih kesadaran ya. Sadar kalau sebagian besar asupan garam kita itu datangnya dari sumber tersembunyi di makanan olahan. Dan seringkali jumlahnya itu melebihi batas rekomendasi harian. Batas umum itu kan sekitar 2.300 mg sodium per hari. Sodium ini komponen dalam garam yang jadi perhatian kesehatan. Setara kira-kira 1 sendok teh garam meja lah. Dan ada batas yang lebih rendah lagi kan buat kelompok tertentu. Betul. Buat kelompok berisiko kayak lansia, penderita hipertensi, diabetes, penyakit ginjal, dan ras Afrika Amerika, batasnya lebih rendah lagi. Cuma 1.500 mg sodium per hari.
Dan kesadaran kalau preferensi kita sama rasa asin itu nggak mutlak, nggak harga mati gitu kan. Nah, itu juga penting banget. Pahami kalau tingkat kesukaan kita sama rasa asin itu sangat dipengaruhi sama apa yang biasa kita makan, terutama dari kecil. Kayak yang ditunjukin riset Monel tadi. Industri secara aktif ngebentuk preferensi ini. Tapi kabar baiknya nih, seperti yang juga ditemuin sama peneliti Monel lain, Gary Busham, dalam studi tahun 1982, lidah kita itu adaptif banget. Adaptif gimana maksudnya? Kalau Anda secara sadar dan bertahap ngurangin asupan garam, sensitivitas indera perasa Anda itu bakal meningkat seiring waktu. Mungkin butuh beberapa minggu ya prosesnya, tapi makanan yang dulu rasanya pas, lama-lama bakal mulai kerasa terlalu asin. Anda bakal mulai bisa nikmatin rasa asli makanan dengan lebih baik dan butuh lebih sedikit garam buat dapat kepuasan yang sama. Wah, jadi ada harapan ya buat ngalibrasi ulang selera kita. Ini bukan sesuatu yang permanen atau nggak bisa diubah. Tapi jelas butuh usaha sadar ya, buat ngelawan tarikan produk yang emang dirancang secara saintifik biar kita nagih. Memahami semua strategi industri di balik rasa asin yang kita idam-idamkan ini jadi langkah awal yang krusial banget. Tepat sekali. Pemahaman ini ngasih kita kekuatan buat bikin pilihan yang lebih sadar tentang apa yang kita masukin ke tubuh kita. Pembahasan kita kali ini benar-benar ngupas lapisan-lapisan tersembunyi di balik sesuatu yang kelihatannya simpel kayak garam di makanan kita ya. Jauh dari sekedar penambah rasa, ternyata dia alat multifungsi vital buat industri, target rekayasa sains buat maksimalin daya tarik, dan subjek strategi pemasaran yang canggih banget. Kita juga lihat gimana industri secara strategis mempertahankan status quo penggunaan garam, ngelawan tekanan perubahan, dan lihai banget dalam ngelola persepsi konsumen, bahkan pas berhadapan sama isu kesehatan masyarakat yang serius. Ini semua ngebawa kita ke satu pertanyaan penutup yang menarik nih buat Anda renungkan. Mengingat selera kita terhadap rasa asin ini ternyata bisa dibentuk, dilatih, dan bahkan diubah kembali lewat kebiasaan dan paparan, seberapa banyak sih preferensi rasa asin yang Anda punya saat ini benar-benar milik Anda? Dan seberapa banyak itu sebenarnya warisan dari puluhan tahun rekayasa industri makanan yang dirancang biar kita terus pengen lagi dan lagi? Kira-kira apa ya yang bakal terjadi kalau kita secara sadar nyoba ngatur ulang titik kenikmatan garam kita sendiri? Sesuatu buat Anda pikirkan. Sampai jumpa di pembahasan mendalam berikutnya.